Selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu ke-6 Prapaskah, sekaligus merayakan kebaikan Allah dalam karya layan pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan yang ke-56. Tema ibadah hari ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Franklin Michael. Hari ini kita bersyukur kepada Allah yang menyertai perjalanan panjang pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. 56 tahun lamanya, PKP GPIB bergumul dan berjuang menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibarui untuk membarui dunia. Mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Kaum perempuan hadir dalam keragaman status, kondisi, dan peran. Pengalaman dan pemikirannya penting untuk didengarkan. Kaum perempuan adalah sekutu Allah menghadirkan dunia yang setara, adil, dan damai sejahtera. Ia bisa saja seorang perempuan mandiri tanpa pasangan. Namun hatinya akan sangat terluka jika distigma sebagai perempuan tak laku atau perawan tua. Ia adalah sosok tegar yang merengkuh kelemahan dan disabilitasnya. Tapi jiwanya tersayat sakit jika direndahkan dan dihina. Ia mungkin sedang meratap meminta anak dan memohon Tuhan memberkati rahimnya. Maka hargailah tiap air mata dan keluhannya, dan hentikanlah penghakiman terhadapnya. Ia bisa saja seorang ibu janda yang bergulat dalam kehidupan. Tolonglah mereka dengan memberi semangat dan dukungan. Ia mungkin seorang ibu tunggal yang bertarung nyawa bagi anak demi kelayakan. Doakanlah dengan ketulusan, sapalah dengan kasih sayang, karena berjuang sendirian pasti tak pernah ia rancangkan. Berbagai pengalaman mewarnai kehidupan perempuan, manis dan pahit, asam atau getir, sukacita pun juga air mata. Seorang perempuan selalu merindukan dan mengharapkan saat di mana ia dikenal sebagai pribadi yang utuh, diterima sebagai sesama ciptaan Allah yang berharga, direngkuh dalam semua potensi yang ada dalam dirinya. Status dan gelar yang menyertai perempuan bukanlah ancaman, melainkan pengalaman yang mematangkan diri dan mendewasakan. Karena perempuan adalah penolong yang sepadan,
Ia mesti dipandang dan dihormati sebagai rekan perjalanan. Rumah dan keluarga adalah ruang jumpa yang nyaman. Di mana anggotanya saling merangkul dalam kesatuan. Allah yang rahimi merawat dan menjamin keberlangsungan. Menetapkan rahim perempuan menghadirkan kehidupan. Kerahimannya yang ilahi itu mengajari kita menghargai perempuan. Sehingga tindakan mengabaikan hak perempuan perlu dilawan. Pikiran yang menghinakan tubuh perempuan mesti ditinggalkan. Dirgahayu berkat persekutuan kaum perempuan, Allah pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita, serta Roh Kudusnya menguatkan dan memampukan setiap jiwa. Kami mengundang anggota Pelkat PKP untuk berdiri dan menyanyikan himne Pelkat PKP bait 1 sampai yang ketiga. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Turia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita
kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman Allah. Marilah berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 3 ayat 1 dan 2. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah Allah Alfa Omega, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah di pagi hari ini dan syukur hari ulang tahun ke-56 Pelkat PKP GPIB dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita terambil dari Filipi pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bagi kita demikian, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Wahai yang sakit dan
jemaat dipersilakan duduk. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini, Engkau hadir sebagai anak domba. Kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan yang semakin sulit dan rumit. Pandemi COVID-19 masih mengancam nyawa manusia. Tetapi pada saat yang sama, kami semakin kehilangan kontrol diri dan makin mengabaikan panggilan untuk menyatakan keselamatan dan kebaikan-Mu bagi sesama dan ciptaan. Bahwa kami telah mempraktikkan tindakan-tindakan yang melawan keteladanan, meremehkan kehidupan, dan mengabaikan kesehatan. Suara kami melemah, harapan bergeser pada kepercayaan diri yang tinggi, dan mengabaikan panggilan untuk menyelenggarakan kehidupan. Ya Allah, di hari ini mengingat dan merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP GPIB ke-56 ini, kami diajak untuk menyelidiki perilaku dan cara pandang kami terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Terima kasih Tuhan telah menghadirkan kaum perempuan. Mereka hadir sebagai ibu, istri, anak, saudari, sobat, kerabat jauh atau dekat. Kiranya kami menjalani tugas dan tanggung jawab yang kami emban dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan cinta kasih di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan telah menjadikan perempuan sebagai penolong kami yang sepadan. Kami menyaksikan mereka menjadi pengajar, rekan, dan teman siara. Mampukanlah kami untuk mendukung, menyediakan ruang dan kesempatan bagi mereka berkarya dan berperan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih atas kebaikan-Mu, ya Tuhan, menghadirkan kaum perempuan sebagai ibu, nenek, saudari, guru atau kawan. Kami menyadari perilaku kami yang melawan kehendak Kristus. Kami seringkali memandang ibu lebih rendah dari ayah. Kami juga sering memanfaatkan kebaikan hati ibu dan menjadikan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan ekstra. Kami kehilangan empati dan melupakan tanggung jawab untuk menuntaskan pekerjaan bersama dalam rumah. Terima kasih untuk kepercayaan menjalankan misimu di dunia ini. Kami tunduk dalam tuntunan dan ajaran dengan menghambakan diri. Terpujilah Engkau yang memanggil kami sebagai sahabat dan rekan kerja, mengangkat yang oleng karena berbagai tantangan kehidupan. Kami mengaku bahwa kami lalai memupuk kesadaran, kurang menghargai suara dan kepemimpinan perempuan. Kiranya kami bangkit kembali dalam semangat memupuk kebersamaan serta menumbuhkan kecintaan terhadap panggilan. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami beroleh kasih karunia menapaki kembara zaman. Pakailah kami untuk sedia mendengar jiwa-jiwa yang merindukan pertolongan, membebaskan orang yang ditindas dalam budaya yang merendahkan. Mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk bertindak dalam iman dan kasih, sehingga kerahiman Allah tercermin dalam karya yang merahmati sesama. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus yang kami puji dan ikuti. Kiranya keselamatan yang dari-Mu memenuhi hidup, hati, dan pikiran kami. Engkau sang tabib ajaib yang memulihkan dan membalut yang terluka. Karuniakanlah kesembuhan bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Kiranya dalam harap yang meluap, kami layak untuk terus menerima pengampunan, tuntunan, dan penyertaan-Mu yang sungguh mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam rasa laki-laki hingga
Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah ya Bapa sumber hikmat dan pengertian. Oleh sebab itu, ketika kami membuka, membaca dan merenungkan sabda Tuhan di pagi hari ini, kami perlukan kuasa Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, pengertian, bahkan kemampuan untuk dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan secara nyata maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Bersabdalah bagi kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 8. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucapkan syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan mengunuhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Sampai sedemikian jauhlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Baik. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Di dalam bukunya yang berjudul The Problem of Pain, atau masalah dari sebuah kesakitan atau pergumulan, seorang novelis ternama yang bernama C.S. Lewis mengatakan demikian. Seringkali penderitaan dan persoalan membuat kaum beriman atau kaum percaya kepada Kristus untuk meragukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya.
Seringkali segala pergumulan yang berat membuat kita pesimis, hilang harapan, bahkan mempertanyakan, di manakah Engkau Tuhan di dalam permasalahanku? Apakah Engkau menjawab doa-doaku? Apakah Engkau menjawab permohonanku? Apakah Engkau melihat kesakitanku? Atau apakah Engkau menutup mata terhadap segala persoalanku? Tuhan, aku sudah dekat dengan kamu. Tuhan, aku sudah beribadah 1 minggu tidak pernah bolos. Tuhan, aku sudah berpuasa. Tuhan, aku sudah melayani. Tetapi mengapa pergumulan ini tetap dekat, tetap hadir, bahkan semakin berat harus aku tanggung dalam kehidupanku? Kadang kita berpikir demikian. Meragukan Tuhan di dalam segala pergumulan, bahkan pergumulan berat yang kita alami. Uniknya, C.S. Lewis adalah seorang novelis yang pada awalnya adalah seorang ateis dan sering menyerang kekristenan. Di dalam banyak pertanyaannya tentang orang beriman, pada awalnya dia mempertanyakan, kalau Tuhan itu memang ada, kalau Tuhan itu maha kuasa, kalau Tuhan itu maha baik, maka masakkah ia menutup mata terhadap berbagai macam persoalan anak-anaknya? Kalau dia maha mampu, kenapa dia meninggalkan umatnya, anak-anaknya yang berdoa kepadanya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita berpikir, jika sudah dekat dengan Tuhan, jika sudah melayani dengan Tuhan, maka tidak ada permasalahan dalam kehidupanku. Maka hilanglah permasalahan dalam kehidupanku. Apakah seperti demikian? Tidak. Sebuah pergumulan dan permasalahan tidak akan hilang dari kehidupan orang beriman. Bahkan ketika aku mengaku Kristus sebagai Tuhan, maka aku harus menjalani jalan salib, mengikut salib masing-masing dengan pergumulan dan tantangannya. Yang menjadi permasalahannya adalah, dan yang menjadi pertanyaan dalam diri kita adalah, apakah kita mampu membawa salib itu sampai pada kita mendapat mahkota kebenaran, mahkota kemenangan, sebagaimana Kristus mencapai kemenangan itu di kayu salib? Pertanyaannya bukan mengapa ada penderitaan, mengapa ada pergumulan, tapi pertanyaannya adalah bagaimana aku menghadapi, melewati pergumulan itu? Apakah dengan kemampuanku atau dengan pertolongan Tuhan? Mungkin ada maksud Tuhan di tengah pergumulan, penderitaan, dan permasalahan yang harus kita lewati pada saat ini. Seringkali di tengah pergumulan permasalahan kita menyalahkan orang lain. Ini karena si itu, ini karena si ini, itu gara-gara dia. Mungkin juga di tengah penderitaan dan pergumulan kita menyalahkan keadaan dan lingkungan. Ini gara-gara seperti ini, ya wajarlah. Ini gara-gara seperti ini, aku jadi seperti ini. Tetapi mungkin di tengah penderitaan dan pergumulan, Tuhan bukan hanya merubah situasi di sekitar kita, tapi mungkin Tuhan ingin merubah diri kita terlebih dahulu. Cara pandang kita, cara memahami kita tentang sebuah masalah. Mungkin ada hikmah, pelajaran yang Tuhan berikan dari pergumulan yang kita dapatkan. Sama halnya dalam pembacaan kita pada saat ini. Ketika Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Filipi, dalam keadaan terpenjara, dalam keadaan terkukung, dalam pergumulan yang seharusnya dia memikirkan dirinya sendiri. Saya di penjara, saya tidak bebas, saya menantikan hukumanku. Seharusnya dia butuh untuk dihibur, butuh untuk didukung. Tetapi walaupun dia terkukung dan terpenjara, hati pekabaran Injil dari seorang Paulus tidak pernah terpenjara dan terkukung. Ada beberapa surat yang harus dikirim Paulus kepada jemaat-jemaat hasil pekabaran Injil mereka, pekabaran Injil Paulus, termasuk surat Filipi yang kita baca pada saat ini. Dikenal sebagai surat dari penjara. Ia menyatakan syukur atas segala pertumbuhan iman yang jemaat Filipi rasakan, yang jemaat Filipi perlihatkan. Ketika Paulus dalam perjalanan Injil dan misinya yang kedua, dia sampai di Filipi, mengabarkan Injil di sana, mengabarkan tentang Kristus. Ternyata jemaat itu bertumbuh dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Buktinya apa? Ketika Paulus menunggu hukuman di Roma dan harus dipenjarakan,
jemaat Filipi tidak menutup mata. Jemaat Filipi mengutus salah seorang jemaatnya yang bernama Epafroditus untuk ke Roma, memperhatikan Paulus, memberikan bantuan kepada Paulus, bahkan untuk melihat bagaimana keadaannya, supaya jemaat Filipi sebagai saudara persekutuan tenang untuk mendengar kabar tentang Paulus. Sungguh hati yang sangat-sangat luar biasa. Walaupun jauh, walaupun tidak bersama lagi, tetapi kasih tidak memisahkan. Jemaat Filipi tetap memberikan perhatian bagi Paulus, tetap mendukung Paulus. Bahkan di dalam surat ini, surat Filipi dikenal sebagai surat kerinduan, surat kasih sayang. Bagaimana Paulus sungguh-sungguh bersukacita melihat perhatian dari jemaat Filipi dan melihat pertumbuhan dari jemaat Filipi. Kita bisa lihat perkembangan jemaat Filipi ternyata cukup berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain. Contoh saja Korintus. Jemaat Filipi memperlihatkan kasih, sukacita, dan perhatiannya jemaat yang bertumbuh. Tetapi Korintus, ketika kita lihat, di situ ada permasalahan, tantangan, dan pergumulan yang harus dilewati oleh jemaat Korintus. Surat ini sangat berbeda dengan surat Paulus yang lainnya. Surat ini adalah surat sukacita dalam jemaat Filipi. Surat-surat lain dari Paulus seringkali digambarkan sebagai surat penggembalaan ketika jemaat yang lain mengalami perpecahan, perselisihan, dan pertengkaran. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari pembacaan pada saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan, tantangan, dan pergumulan bukanlah halangan untuk memberi dampak, untuk memberi nilai, ataupun juga memberikan kasih kepada orang lain. Bahkan melewati penderitaan, tantangan, pergumulan, kita bisa menginspirasi banyak orang. Bahwa tantangan penderitaan yang aku rasakan dan aku lewati bukan halangan bagiku untuk memberi nilai di tengah keluarga dan di tengah persekutuan. Bahkan apa yang kita lakukan, kesetiaan, keteguhan di tengah-tengah penderitaan dapat menjadi pelajaran, contoh, dan teladan bagi orang lain. Lihat keluarga itu, lihat suami itu, lihat istri itu. Walaupun dia kesulitan, walaupun dia kesusahan, dia tetap teguh dalam imannya. Lihat suami dan istri itu, walaupun di dalam pekerjaannya, dia tetap digoda untuk mengkhianati Tuhan, tapi dia tetap teladan, percaya dan setia kepada Tuhan. Lihat suami dan istri itu, walaupun kesulitan, dia tetap dekat dengan Tuhan. Pertama, kesulitan, penderitaan bukan halangan bagi kita untuk memberi nilai kasih, nilai semangat, nilai dukungan kepada orang lain. Kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, era Kartini pernah mengatakan, habis gelap, terbitlah terang. Kegelapan dalam kehidupan kita tentu akan ada, yang membawa pergumulan, tantangan, dan penderitaan. Tapi di balik pergumulan itu ada terang, ada pengharapan, ada jalan keluar jikalau kita tetap bersandar kepada Tuhan. Bukan hanya bertanya, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan. Akhirnya kita pesimis dan hilang pengharapan. Sebaliknya, optimis dalam pengharapan itu, berjalan dengan Tuhan. Bagaimana aku melewati jalan salib ini, mencapai kemenangan itu bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kehebatanku, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Kata-kata mengucap syukur dalam pergumulan itu tidak mudah. Tidak mudah. Saat ini kita mungkin gampang dan mudah mengatakannya. Mengucap syukur dalam pergumulan. Karena mungkin saat ini kita belum melewati pergumulan yang berat itu. Atau sudah dilewati. Tetapi cobalah ketika kita ada dalam pergumulan persoalan yang sangat berat. Lalu kita diperhadapkan pada tema ini. Mengucap syukurlah dalam pergumulan. Sulit tidak? Sulit. Tetapi Paulus mencontohkannya bagi kita. Pergumulanku yang berat bukan berarti aku tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi aku semakin dekat dengan Tuhan. Kejadian di sekitarku adalah cara dari Tuhan untuk memberikanku semangat. Paulus diberikan sukacita melalui jemaat Filipi. Tuhan akan memberikan cara bagi kita untuk melewati penderitaan itu lewat kekuatan, lewat pengharapan orang-orang di sekitar kita.
bagi kita yang ada di sekitar orang-orang yang bergumul dengan permasalahan. Berikan kekuatan dan berikan pengharapan itu. Bukan menjatuhkannya, bukan menjelekannya, bukan menggosipkannya, tapi berilah kekuatan, berikanlah pengharapan, berilah dukungan bagi mereka yang pada saat ini tengah menderita dengan permasalahan dan kesulitan. Saat ini Bapak Ibu kita merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP ke-56 tahun. Seorang teolog Indonesia yang bernama J.B. Bana Wiratma atau Romo Bono. Dia mengatakan seperti ini, perjuangan kaum ketidakadilan gender ingin mengatakan seperti ini. Yang diperjuangkan itu bukan kesamaan gender, tetapi kesetaraan gender. Bagaimanapun laki-laki dan perempuan itu berbeda secara fisik. Walaupun sekarang ada laki-laki yang mau jadi seperti perempuan, ada perempuan yang mau jadi seperti laki-laki. Walaupun bagaimanapun laki-laki dan perempuan tidak sama. Yang diperjuangkan itu adalah kesetaraan. Bagaimana di dalam setiap pekerjaan, tugas tanggung jawab yang dinilai itu adalah kompetensinya, karyanya, bukan gendernya. Bagaimana dia dapat memaksimalkan talenta, potensi yang Tuhan anugerahkan baginya dimanapun Tuhan tempatkan. Banyak perempuan yang telah menjadi inspirasi. Banyak sekali yang telah menjadi inspirasi. Baik itu di dalam konteks Indonesia maupun di luar Indonesia. Banyak perempuan yang menduduki jabatan-jabatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya di dalam instansi pemerintahan, tapi juga di tengah-tengah instansi militer. Dia menginspirasi banyak orang, membuka cakrawala banyak orang, bahwa perempuan bisa bernilai, bisa bersaksi, dan bisa berkarya. Pertanyaannya bagi kita pada saat ini, mari jadi inspirasi. Baik itu dalam konteks terkecil dan sederhana. Di tengah keluarga kita. Di tengah jemaat. Di tengah persekutuan. Mungkin pada saat ini kita semua tidak menyadari. Ibu-ibu kita telah menjadi inspirasi dalam doa mereka. Mungkin mereka berlutut setengah mati. Berdoa setiap malam. Berdoa setiap hari. Untuk siapa? Untuk semua suami yang ada. Untuk anak-anak yang ada. Mendoakan untuk pekerjaan dan studinya. Mungkin pada saat ini pun juga ibu kita tanpa dilihat dengan kita menangis dan bergumul dengan setengah mati. Untuk apa? Untuk pekerjaan suami, untuk pendidikan anak-anak yang pada saat ini mungkin bergumul dan sulit. Seorang ibu akan ada. Baik sebagai seorang ibu, sahabat, istri yang selalu mendukung di dalam doa, kekuatan, pengharapan. Jadilah istri, ibu yang inspiratif bagi keluarga, bagi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat bersatu teduh sejenak. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya sabda Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tetap nyata di dalam hati pikiran, bahkan kami hidupkan dalam tingkah laku kami sehari-hari. Saat ini pun Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan tuntunan Tuhan di tengah-tengah Pelkat PKP GPIB. 56 tahun dalam gumul juang di tengah-tengah pelayanan persekutuan dan kesaksian. Ada berbagai macam warna, pelajaran, pengalaman yang Tuhan berikan. Demikian pula masih ada tantangan pergumulan, program di tengah-tengah kesaksian, pelayanan dan persekutuan kami. Oleh sebab itu bimbinglah kami Bapa di setiap tugas tanggung jawab kami. Baik itu Dewan PKP di tingkat sinodal, maupun juga Pelkat PKP di tingkat jemaat, terkhusus di GPB Jemaat Sola Gracia Marangkayu. Berikanlah kami semua hikmat, akal budi dan pengertian. Berikanlah kami kekuatan kesehatan, sehingga di tengah-tengah masa pandemik dan sulit ini pun, kami tetap menjadi perempuan yang menginspirasi kehidupan di tengah masyarakat, di tengah keluarga kami, bahkan juga di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Tuhan menuntun dan membimbing dalam segala program kerja, dalam segala kerinduan, dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Saat ini Bapa kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dan kelemahan tubuh yang mereka rasakan. Jamahan dan lawatan tangan Tuhan Yesus nyata bagi mereka. Kami berdoa terkhusus untuk Bapak Yohanes Dalami, Saudari Joy Pakpahan, Bapak Martin Bulung, anak Arsen, Ibu Dorce Malisa, Ibu Mistam, Ibu Ludia Toding, Bapak Robin, Ibu Sinta, Ibu Martina Sule, Ibu Yohana Kamisi, Bapak Yohanes Sandalembang, Bapak Benyamin Tulak, anak Caroline, Ibu Edita, Bapak Edi Santoso, Bapak Andarias Manda, Ibu Ani Cornelius, dan Bapak Teguh Irianto. Jaman dan lawatan tangan Tuhan Yesus nyata bagi mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan pemulihan kembali bagi mereka. Pun pula kami berdoa bagi Bapak Titus yang pada saat rekaman ini harus dirawat di Puskesmas Marangkayu. Kami pun mohon jaman Tuhan untuk memberikan pemulihan kembali bagi Bapak Titus. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus bergumul dalam isolasi mandiri di tengah COVID-19. Berikan mereka semangat, kesabaran, kekuatan untuk menjalani masa isolasi ini. Berikan mereka pula pemulihan melalui obat, makanan, minuman, suplemen, dan vitamin yang mereka dapatkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan kehidupan. Baik itu bergumul di tengah kehidupan pribadi dan keluarga. Bergumul di tengah usaha dan pekerjaan yang mereka jalankan. Bergumul untuk mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Bergumul untuk menyelesaikan studi akhir pendidikan mereka. Bahkan mereka yang bergumul untuk mendapatkan seorang anak di tengah kehidupan mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan tambahkan pengharapan. Kiranya Tuhan pula memberikan jalan keluar seturut waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi persekutuan pelayanan kesaksian di GPB Jemaat Sola Gracia Marangkayu. Demikian pula di Pos Pelkas Petra Prangat. Hadirlah menuntun, memimpin kami Bapa, sehingga di tengah-tengah persekutuan kami boleh saling melengkapi, menopang, mengasihi satu dengan lainnya dalam cinta kasih persekutuan. Kami berdoa bagi para pelayan kami, segenap diaken, penatua, pendeta, pengurus pelayan pelkat, pengurus komisi,
panitia tim kerja, tim multimedia organis kantoria, koster dan pegawai kantor. Pimpinan Tuhan nyata bagi kami, sehingga di setiap pelayanan kami boleh melayani dengan baik dan benar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk proses pembangunan TKI Pendik dan juga Pastori Sola Gracia. Tuntunan Tuhan nyata bagi kami, sehingga segala proses tahapan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapa, kami berdoa dan turut bersuka cita bagi saudara kami yang berhari ulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan. Tambahkanlah sukacita mereka ketika Tuhan menambahkan kedewasaan, hikmat, akal budi dan pengertian, bahkan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk tenaga medis dimanapun mereka berada di masa pandemik ini. Di tengah pengabdian mereka Tuhan jaga, jauhkan dari segala sakit dan mara bahaya apapun juga, termasuk keluarga yang mereka tinggalkan demi pengabdian ini. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, bangsa Indonesia, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, terkhusus di desa Sebuntal, kecamatan Marangkayu ini. Pimpinlah, tuntunlah para pemimpin yang ada, abdi negara, pihak keamanan TNI dan Polri, bahkan kami semua sebagai masyarakat, untuk menghadirkan secara nyata kebenaran, keadilan, damai, dan sejahtera. Kami berdoa bagi kami semua Bapa, keluarga kami dimanapun mereka berada, opa oma, papa mama, suami maupun istri, anak-anak, cucu-cucu bahkan cicit-cicit kami, dimanapun mereka berada. Jaga kami Bapa dalam cinta kasih setia Tuhan yang menjauhkan dari segala mara bahaya, baik penyakit, baik kecelakaan, baik itu pun kejahatan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 disebutkan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah di dalam Kristus Yesus adalah sahabat sejati yang setia. Kita bersukacita untuk kekuatan baru yang Sobat Agung anugerahkan. Mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat nyanyi Gita Bakti 218 bait 1 dan 2. Malam gelap
Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gerejamu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini ya Tuhan. Tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sariwarta, Minggu 21 Februari 2020. Yang pertama, jadwal ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu dilaksanakan secara daring atau online melalui channel YouTube GPIB Sola Gracia Marangkayu. Ibadah IHMPA dan IHMPT setiap hari Minggu pukul 7.30 WITA melalui channel YouTube GPIB Sola Gracia Marangkayu. Ibadah keluarga akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.30 secara daring atau online melalui channel YouTube GPIB Sola Gracia Marangkayu. 2. Persiapan ibadah Minggu Presbiter, Kantoria, dan Organis setiap hari Kamis jam 19 WITA. Dan rapat PHMJ setiap hari Selasa jam 21 WITA. Persiapan ibadah rekaman pelayan PA dan PT setiap hari Minggu jam 17 WITA. Ketiga, diinformasikan tutup buku laporan keuangan dan lain-lain setiap hari Kamis. Yang keempat, Majelis Jemaat mengundang seluruh warga Sidi Jemaat untuk memberikan aspirasi dan masukannya dalam pertemuan warga Sidi Jemaat dan mengingat situasi dan kondisi pandemik COVID-19, maka PWSJ tidak dilaksanakan secara tatap muka, tetapi melalui aplikasi Google Form, di mana masing-masing warga Sidi Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasinya berdasarkan bidang-bidang pelayanan. Aspirasi dan masukan dari warga Sidi Jemaat disampaikan pada hari tanggal Senin 22 Februari sampai dengan Sabtu 27 Februari 2021. Link Google Form, linknya akan dibagikan lewat undangan dan WA grup GPIB. Demikian informasi untuk diketahui bersama. Yang kelima, nama-nama pengurus Yapendik periode 2020-2025. Ketua Marce Ending SPD, Sekretaris Silvayeni Sarjana Psikologi, Bendahara Mahdalena Natalin Sirait AMD Tekom, Anggota Endriana Natalia. 6. Ucapan syukur dan terima kasih. Dipanjatkan syukur kepada Tuhan dan diucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah tekun juga setia dalam memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan umum lainnya.
Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan penuh melimpah kehidupan saudara. Yang ketujuh, presbiter dan segenap jemaat GPIB Sola Gracia Marangkayu mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Franklin Tamrin, kantoria, pemain musik, operator multimedia, koster, dan karyawan kantor, juga bagi segenap warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati pelayanan yang Ia percayakan. Demikian sariwarta, terima kasih atas perhatian jemaat dan selamat hari Minggu. Selanjutnya, pesan Dewan Pelkat PKP oleh Majelis Sinode GPIB. Perempuan yang menginspirasi. Mari kaum perempuan GPIB, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena dalam segala situasi dan kondisi Tuhan tetap menyertai kita hingga hari ini. Di tengah situasi pandemi virus corona yang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun lamanya, kasih Tuhan tetap kita rasakan, sehingga hari ini kita boleh memperingati hari ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-56 tahun. Ini merupakan kali yang kedua kita merayakan hari ulang tahun di tengah pandemi virus corona. Situasi yang membuat kita menjadi peduli dengan kemajuan teknologi dan juga membuat kita lebih peka untuk saling membantu dan meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Corona datang tanpa diundang. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda corona akan segera beranjak dari bumi yang kita cintai. Ini menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia. Berapa lama lagi harus menjalani kehidupan dengan sesuatu yang baru atau tatanan baru yang kurang nyaman dan tidak menyenangkan. Mau ke gereja harus daftar dulu. Bila kuota sudah penuh, kita harus ibadah di rumah secara daring. Pakai masker sepanjang berada di luar rumah. selalu cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Tatanan baru ini kita jalani dengan disiplin, taat, sabar, dan tekun. Sehingga kita mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa menjadi terbiasa. Karena dampak virus corona itu tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, tetapi juga kondisi perekonomian dan sosial ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Bahkan angka perceraian terus meningkat. Sebagai perempuan milik Tuhan yang diciptakan untuk menjadi penolong, kita harus dapat menjadi inspirasi bagi sesama melalui hal-hal yang sederhana seperti membantu pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan mentaati protokol kesehatan. menjalani kehidupan tatanan baru dengan disiplin, sabar menghadapi berbagai kesulitan, tekun berkarya sesuai dengan potensi diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing, agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang hanya akan merugikan diri kita sendiri.
Tetapi sebaliknya, memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk bangkit dan menjadi terang yang dapat menerangi kegelapan di sekitar kita. Selamat Hari Ulang Tahun PKPKP BGB. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera, beritakanlah dan aminkanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar melalui laku hidup yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.